Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami bertanya kepada Bapak Ibu yang kami kasihi, siapakah kita yang boleh disebut di bilangan orang yang berkemenangan? Angkat tanganmu Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan. Haleluya. Kita semua punya kemenangan sebab Tuhan kita menang atas maut. Yang kita kenal bahwa hari ini adalah hari Paskah. Dia telah melewati segala sesuatu. Dia telah melewati penderitaan untuk kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kami kasihi, tetaplah setia, tetaplah bersyukur. Katakanlah bahwa hari ini adalah hari kemenangan bagi kita sekalian. Kita beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Ambil sikapmu yang baik karena kita akan memuji Tuhan. Nyatakan terus, tak henti-hentinya, bahwa kemenangan terjadi di tempat ini bagi kita. Tuhan, kami berserah dan jadilah menurut kehendak-Mu. Nyatakan ya Tuhan, bahwa kami semua tak seorang pun yang terlewatkan. Hingga kami terus memuji memuliakan Engkau dan selalu berkata, haleluya.
oleh Tuhan. Kemenangan, kesembuhan, kelepasan terjadi. Kami yakin Tuhan Kau hadir di hidup kami setiap insan. Kami yakin Tuhan Kau nyata, kuasa-Mu mengalir bagi kami, sebab kemenangan ini bagian dari setiap orang percaya. Kami yakin Tuhan Kau nyata dalam hidup kami. Kami hanya bersyukur selalu. Kami hanya memuji nama-Mu. Kami hanya menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu yang kudus. Glory, glory, haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu. Dimuliakan Engkau Tuhan. Glory, glory. Hosana. Dimuliakan, disembah. Hanya Kau Tuhan yang layak dipuji. Engkau saja yang layak disembah. Tuhan Maha Besar. Yesus, Yesus Kristus. Terima kasih. Oh. Yesus Kristus Tuhan. Bagi-Mu kami angkat tangan kami selalu. Hanya pada-Mu saja kami bersyukur. Hanya pada-Mu saja kami mengucap syukur. Kemenangan ini Tuhan tiada tertanding. Kemenangan ini Tuhan hanya milik setiap kami. Yesus, Yesus, Yesus. Hosana. Haleluya. Haleluya. Setiap kami mengangkat suara kami. Setiap kami mengangkat suara dengan segenap jiwa. Sungguh besar kasih setia, sungguh besar kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas. Oh, sana glory Tuhan. Ya na 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 na. Glory Hosana. Terpujilah nama-Mu, dimuliakan Engkau.
Allah yang sejati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, Bapa yang baik, terima kasih. Sesuaikan terus pernyataan kami bagimu yang mulia. Bapak Ibu yang kami kasih, angkat tanganmu padanya. Kita sama-sama menyatakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa terjadi di kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua yang telah memperoleh kemenangan oleh karena kasih dan kuasa-Nya. Nyatakan terus dalam dari hidup kita bahwa hanya Yesus Kristus saja yang patut menerima pujian dan penyembahan dari kehidupan kita setiap hari. Nyatakan terus kebaikan-Nya. Nyatakan terus segala perbuatan-Nya yang ajaib melalui pujian-Mu dan penyembahan-Mu kepada-Nya. Katakan terus bahwa kita adalah seorang pemenang. Dan kitalah umat pemenang yang telah dipilih Tuhan, yang telah ditetapkan Tuhan. Bawalah kemenangan ini di tempatmu, di kediamanmu, dimanapun engkau berada. Bahwa engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan kemenangan selalu ada padamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Semua yang percaya sama-sama berkata, amin, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kami jemput untuk bangkit berdiri karena kita akan memuliakan Tuhan. Tak henti-hentinya kita berkata bahwa kemenangan dan kemenangan adalah milik kita semua. Haleluya. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Lagi katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
kuasa darahnya, jadi ahli warisnya anak Allah. Hey, anak Allah, anak Allah. Hey, hey, hey. Kita umat pemenang, kita umat pemenang, dan kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Kita lah umat pemenang, kita umat pembenci, dan semua anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Ya, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kesadarannya, jadi ahli warisnya anak Allah. Hey, anak Allah. Hey, anak Allah. Hey, hey, hey. Kita umat pemenang, kita umat pembenci, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Haleluya. Puji Tuhan kita. Sudah percaya bahwa kita semua telah dapat mengalahkan maut? Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi, bahwa kita adalah di bilangan orang-orang yang menang atas maut. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat kebersamaannya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberi persembahan bagi Tuhan. Dan sebelum itu juga, adakah anak-anak sekolah minggu? Ya, baik. Maju anak-anak kami. Terima kasih. Haleluya. Yuk kita sama-sama berdoa bagi anak-anak kita. Mereka mau mendapatkan pengajaran yang benar di hidupnya. Kita berdoa, Tuhanlah yang memberkati engkau ketika datang padanya, dan di masa kecilmu Tuhanlah yang mengurapi, Tuhan membimbing, Tuhan mengajarkan bagimu untuk engkau dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya. Diberkatinya pendidikanmu, diberkatinya kekuatanmu, dijadikannya engkau menjadi anak-anak yang pintar, yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tua, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadilah pemilik Kristus yang hidup berkemenangan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Angkat persembahan yang ada di tanganmu Bapak Ibu yang kami kasihi. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan kebesaran dan kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkaulah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun semuanya ini mempersembahkannya dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita.
Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Kami memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau
Kami bersyukur selalu. Jadilah pada kami seperti yang Tuhan ingin. Di mana ketika kami mendengar firman Tuhan, hidup kami diubahkan. Bahwa kami dapat mengalahkan dunia ini oleh karena iman. Dan kami semua diberkati di dalamnya. Berfirmanlah Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu. Nyatakan melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan Yesus kami melalui hamba-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama berkata. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Sebelumnya terima kasih buat para pelayan tim profetik yang telah melayani. Tema kita kali ini masih tentang iman. Tapi mengenai kemenangan. Kemenangan yang mengalahkan dunia. Di dalam iman kita, kita menang. Kita menang bukan karena usaha kita menang karena iman, karena percaya. Jadi kemenangan ini bukan kemenangan kita untuk mendapatkan harta yang berlimpah, enggak. Tapi kita mendapatkan kekekalan. Kemenangan yang kita alami ini adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Saya hanya penghantar saja, nanti yang khotbahnya bukan saya, tapi saya hanya penghantar saja. Kita buka dalam 1 Yohanes 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Iman mengalahkan dunia. Kalau sudah dapat, kita akan membacanya secara bergantian, ya. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saya minta untuk jemaat Tuhan bacakan ayat yang genap. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Boleh LCD tolong dibantu. Hari ini Minggu tanggal 31 Mei tahun 2024. Hari ini adalah hari Paskah 31 Mei. Sebab itu saya menyampaikan firman Tuhan tentang kemenangan yang mengalahkan dunia ini. Saya menyampaikan firman Tuhan tentang kita ingat bahwa Abraham itu dipanggil keluar dunia ini dari Ur Kasdim. Kasdim itu negeri Irak. Ada sebuah kota kecil Ur Kasdim. Ya, Kasdim itu di sanalah dia dipanggil untuk menjadi nenek moyang orang beriman. Ya. Supaya dunia ini diselamatkan. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikianlah kita mengetahui kemudian perintahnya dijalankan.
Abraham bermukim di Kanaan, tanah perjanjian itu. Di sanalah kemudian diturunkan Tuhan hukum Taurat dan Injil keselamatan. Yesus lahir di sana. Tapi keselamatan bukan hanya untuk orang-orang yang mentaati firman Tuhan dan diam di Kanaan saja. Allah menoleh kepada bangsa Mesir, pusat kekafiran. Di sana terdapat ratusan Firaun selama kurang lebih 3.000 tahun. Mereka juga harus diselamatkan. Mesir dengan raja-rajanya yang disebut Firaun itu adalah pusat pemerintahan, tapi juga pusat pemujaan dirinya, sebab rakyat Mesir menganggap Firaun itu sebagai dewanya dan orang Mesir menyembahnya. Ya, ada lebih kurang 170 Firaun. Mulai dari Firaun Marmer, disebut juga Firaun Menes, sampai kepada Firaun putri yang bernama Cleopatra. Negeri itu harus mengalami kuasa Allah agar mereka pun dapat diselamatkan. Ya, puji Tuhan, ada seorang buyut Abraham bernama Yusuf sempat menjadi menteri besar di negeri Mesir. Yusuf inilah yang mengatur perbekalan negeri Mesir, perekonomian negeri Mesir untuk mengatasi bencana kelaparan agar tidak menimpa Mesir. Dan dia berhasil turut membantu Firaun mengendalikan negeri Mesir sebagai orang besar dari Firaun. Tapi hal ini tidak terus demikian. Tak lama kemudian Yusuf meninggal dunia. Dan setelah Yusuf meninggal dunia, bangkitlah Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Firaun inilah yang takut kepada bangsa Israel yang bertambah banyak. Supaya jangan bangsa Israel berontak atau bersekongkol dengan musuh nanti menyerang bangsa Mesir. Inilah ketakutan mereka, dan dari situlah mereka mulai menindas bangsa Israel. Bangsa Israel diperbudak, bangsa Israel kerja paksa, kerja rodi, dipaksa untuk membuat batu bata agar mereka dapat mendirikan 2 buah kota dekat Kairo sebagai kota perbekalan. Kota itu diberi nama Pitom dan Ramses agar perbekalan cukup banyak menjaga perekonomian Mesir. Saya sudah beberapa kali ke Mesir. Saya sudah berdiri di reruntuhan kota Pitom dan Ramses. Sementara saya merenungkan firman Allah, tiba-tiba angin besar berputar-putar dan membuat pasir berterbangan. Saya terkejut, lalu kemudian meninggalkan tempat itu. Dalam keadaan bangsa sangat tertindas, sangat berat mengerjakan pekerjaan rodi, diperbudak secara kejam. Maka Tuhan mengutus hambanya, Musa, agar Musa menuntun bangsa Israel meninggalkan negeri Mesir, kembali ke tanah Kanaan. Tetapi pada waktu itu, Firaun Mesir tidak menginginkan kehilangan budak. Mereka sudah terlalu nyaman punya budak-budak, bahkan dengan kerja rodi yang hebat itu. Sehingga mereka tidak mengizinkan mereka kembali ke negerinya. Oleh karena itulah, supaya bangsa Israel dapat kelepasan dari Mesir, maka Tuhan mengirimkan tulah-tulah, kutuk-kutuk untuk menghukum Firaun dan Mesir agar Israel diizinkan kembali ke negeri tanah perjanjian.
Beberapa tulah disebutkan dalam Alkitab. Misalnya air sungai Nil menjadi darah, ikan-ikan mati semua. Juga penyakit sampar atas semua ternak di negeri Mesir. Selanjutnya Tuhan mengirimkan guru, es, dan kesengsaraan api dari langit. Tapi mereka tetap mengeraskan hati dan tidak mengizinkan Israel kembali. Disitulah kemudian kita melihat Tuhan marah. Dan terakhir kalinya Tuhan mengirimkan tulah yang ke-10. Yaitu membunuh anak-anak sulung manusia dan binatang. Sehingga anak-anak sulung itu mati. Supaya Israel dapat mengalami pertolongan Tuhan. Agar boleh keluar dari negeri Mesir. Peristiwa itulah yang disebut Pesah atau Paskah sesuai dengan Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Di sana dinyatakan haruslah engkau mengorbankan anak domba yang berumur 1 tahun, masih muda, untuk disembelih. Darahnya dibubuhkan pada tiang dan ambang pintu. Dagingnya harus dimakan, sisanya harus dibakar. Inilah yang mengingatkan kita kepada perjamuan kudus di dalam perjanjian baru. Peristiwa itu dasarnya dari sana. Nah, pada waktu itulah Tuhan akan membunuh semua anak-anak sulung manusia dan binatang yang tidak membubuhkan tanda darah pada tiang dan ambang pintu rumahnya. Tulah atau bencana ini sangat besar, menggetarkan Firaun dan Mesir. Dan pada saat itulah bangsa Israel melarikan diri menuju Laut Kolsom, yang disebut juga Laut Merah atau Laut Tebrau, untuk menyeberang ke tanah Kanaan. Namun Firaun, Ramses III, mengejar bangsa Israel. Tapi Musa mengacungkan tongkatnya sehingga Laut Tebrau, Laut Merah itu terbelah menjadi 2. Airnya bagaikan dinding tembok sehingga bangsa Israel bisa menyeberang melalui tanah yang kering. Dan disitulah kita melihat kuasa Allah yang luar biasa. Namun Firaun dan tentara Mesir mengejar mereka. Masuk di Laut Kolsom yang terbelah itu. Ketika dilihat oleh Musa bangsa Israel sampai di seberang, maka Musa mengangkat tongkatnya dan air laut itu yang tadinya terbelah berbalik kembali sehingga Firaun dan tentaranya habis binasa di dalam laut. Luar biasa Tuhan. Kemuliaan Allah dinyatakan untuk meruntuhkan kesombongan Firaun dan Mesir. Berakhirlah pemerintahan terakhir dari Firaun yang bernama Cleopatra. Ini ada perempuan ikon dunia untuk kecantikan dan kecerdasan. Sangat terkenal di dunia. Namun pada waktu itu mulai terjadi kerajaan Mesir runtuh karena kebangkitan Romawi. Pemerintahan yang di Roma itu, tentara Romawi, itu membawa kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Juru Selamat. Pada waktu itu, Kaisar menyuruh mengadakan sensus pertama di seluruh dunia. Tertulis dalam kitab Injil Lukas. Di sanalah Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem. Dan di Bethlehemlah Maria melahirkan anak yang diberi nama Yesus, yang menurut Injil Matius 1, dialah yang menyelamatkan kaumnya. Lukas pasal 2 ayat 10, lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kabar kesukaan besar untuk segenap bangsa. Sebab pada hari ini telah lahir Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Pemerintahan Mesir berakhir
dikalahkan oleh Romawi yang membawa kabar sukacita itu. Disitulah kejayaan Mesir runtuh, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Paskah itu bagi umat Kristen memberikan kelepasan dari dunia dan perbudakan dosa atas manusia. Karena Yesus telah ditindas, dibunuh di kayu salib, mati, dikuburkan, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga 1 Korintus pasal yang kelima, ayat 55 dan 57 menyatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab dia menjadi penebus dosa dan membebaskan manusia. Dia menang atas apa saja, termasuk juga atas kematian. Ingat saudara, semua manusia, semua nabi-nabi, semuanya mati. Tidak pernah ada nabi yang bangkit dari kematian. Tapi Yesus Kristus bukan hanya nabi, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah juru selamat yang menebus dosa kita. Dia mati tapi dia bangkit kembali. Inilah penebus kita yang memberi kemenangan kepada kita sekalian. Itulah sebabnya tulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus memberkati. Amin. Ya, jadi kita dilayani sama Opa. Saya sedikit kesaksian mengenai Opa. Opa Julius ini, kalau saudara tahu, mungkin ada yang belum tahu, ini yang menjangkau Papa. Papa itu Muslim dulunya, preman di pasar, almarhum, dan yang menjangkau almarhum Pak Deddy Dusherman, Papa, yaitu Opa Julius. Karena almarhum itu suka bahasa Inggris. Jadi Opa kebetulan dia habis pulang dari Amrik, jadi ketemu, dirangkul lah Papa, dan di situ dibina. Dan kami juga tetap berhubungan baik. Kalaupun saya dapat berkat, saya pasti datang ke Tasikmalaya. Selagi masih bisa, saya minta doa berkat. Nah ini dia, kepada orang tua saya selalu percaya. Orang tua itu selalu, kalau tumpang tangan itu wah berkat dicurahkan. Jadi kami setiap selagi ada berkat, ada waktu, usahakan datang menjumpai orang tua rohani. Nah, dan di situ kita diberkati. Dan yang menariknya adalah Opa ini waktu kami ke Bandung kemarin, dia dalam keadaan sakit. Matanya udah buta. Sudah buta, jadi udah lumpuh, jadi udah nggak bisa melihat lagi dengan jelas. Jadi dia mau ke Thailand. Tetapi sebelum ke Thailand dia mampir ke Bandung. Sempat kan bawakan firman, beritakan Injil. Seperti ini juga masih sempat beritakan Injil walaupun masih ada salah. 30 Mei kan ya, padahal 31 Maret. Nah ini dia yang saya mau sampaikan itu, ada jiwa yang semangat, ada roh yang menyala-nyala, udah tua. Padahal punya alasan nggak untuk dia tidak memberitakan Injil? Ada, masih ada alasan. Tapi dia tidak gunakan alasan itu untuk tidak memberitakan Injil. Dia gunakan, selagi dia mampu dia bisa. Dan ini satu teladan bagi kita, di mana hari ini, momen pada saat ini, hari Paskah,
seharusnya esensinya Paskah adalah Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Nah, ini kabar baik bagi seluruh umat manusia. Namun belum banyak dari umat manusia yang mendengarkan kabar ini. Sebab ada seorang bapa yang menyayangi anak-anaknya, yang berkorban, mati dan bangkit. Dan ini supaya kita dapat suarakan, supaya kita dapat bagikan kepada banyak orang, supaya banyak orang diselamatkan. Dengan cara ini kita mengalahkan dunia. Dan kan saya juga kemarin sebelum kami kunjungan besuk, saya ke pom bensin. Di situ istri saya bilang, ih kaget dia kan, ih kaget. Saya juga kaget. Dia kaget, saya juga kaget dong. Iya, terus dia bilang, ada yang nanya apa? Doa orang Kristen itu seperti apa? Loh, ya tinggal doa seperti biasa terus ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Emang kenapa? Saya tanya lagi dong. Iya, ini ada yang nanya cara doa orang Kristen gimana? Oh ya udah, nanti saya aja yang doain. Kami isi bensin. Selesai isi bensin ditelepon lagi sama istri saya. Tapi nggak diangkat. Ya udah, kami jalan sambil jalan menuju satu rumah. Nggak tahu sebelum nyampe di arah gor itu ditelepon. Saya menepi, dan ini yang menariknya adalah kuasa doa. Ini doa, ini jaraknya dari Jambi ke Bandung. Dan saya juga nggak kenal siapa namanya. Ketika ditelepon, video call, langsung tanpa panjang lebar langsung saya bagikan firman. Tentunya ketika kita mau mendoakan, kita harus seiman. Dia harus percaya. Dia harus mengenal siapa Yesus. Makanya langsung saya bacakan firman Tuhan. Saya langsung injili. Tetap sebelum doa baca firman, saya jelaskan di dalam surat Yakobus mengenai doa, mengenai dosa yang diampuni. Dan puji Tuhannya, yang puji Tuhannya itu adalah ketika dia selesai didoakan, istrinya bilang sekarang dia bisa tenang. Itu temennya Titin, katanya dulunya dia di kerudung loh, di jilbab, tapi dia mau buka diri, buka hati untuk Tuhan menjamah. Suaminya sakit, dan ini menjadi satu kesaksian yang sangat luar biasa. Sebab kita juga bisa dipakai dimanapun. Jangan ragu untuk mendoakan siapa saja. Mau teman kita yang gak percaya, kita doakan. Injili. Melalui kuasa doa banyak orang bisa diselamatkan. Mungkin awalnya gak percaya, tapi kita yang harus percaya bahwa dia nanti akan percaya kepada Tuhan Yesus, pada Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi esensi Paskah kali ini itu adalah kita mengabarkan Injil keselamatan. Kita jadi terang dan garam. Kita memberitakan Injil kerajaan Allah, Injil keselamatan. Sebab ya waktunya singkat. Waktu yang saya miliki dan waktu yang saudara miliki itu semua sama, singkat. Kita nggak kerasa. Anak kita masih kecil. Besok udah SD, besok udah SMP, besok udah SMA, besok udah kuliah, besok udah nikah, udah pisah rumah. Dan kita udah tua, nggak kerasa. Dan sebelum hal itu terjadi, ya kita kumpulin dulu. Kita kumpulin sekuat tenaga kita. Untuk apa? Untuk bekal kita ke sorga nanti. Supaya Tuhan disenangkan dengan kehidupan kita pada saat ini. Amin. Ya. Sedikit pengumuman, ibadah Yud mulai minggu kedua akan dipindah ke hari Minggu. Ibadah Yud akan diadakan secara serentak.
berbarengan dengan ibadah kita, ibadah raya 2. Jadi nanti anak-anak muda bisa beralih ke ruang ABI atau ruang youth atau ruang kega. Supaya apa? Supaya makanannya dapat dibedakan. Dan laporan untuk pembangunan tahap pertama, saudara mungkin bisa lihat di luar sudah selesai. Mungkin masih akan dilanjutkan lagi nanti. Tapi tahap pertama ini sudah selesai dan dana yang masih dibutuhkan itu 133.960.000. Jadi mari kita sama-sama bergandeng tangan, bersatu hati untuk memajukan pelayanan di tempat ini supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya, mari kita tundukkan kepala. Saya undang tim profetik maju ke depan. Bapa dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan tak henti-hentinya Tuhan buat anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang Kau nyatakan Tuhan kepada setiap kami Bapa. Ajar kami mengerti Tuhan akan kebangkitan-Mu yang akan menyelamatkan kami, yang sudah membebaskan kami dari maut, yang sudah membebaskan kami dari belenggu dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus merenungkannya Bapa, agar kami menghargai arti kehidupan ini Tuhan, agar kami tidak menyia-nyiakan kehidupan kami yang sementara ini Bapa. Terus Tuhan ingatkan kami Tuhan akan waktu yang sebentar ini Tuhan. Terus Tuhan sadarkan setiap kami Bapa, agar kami Tuhan terus berusaha untuk terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah apa yang terjadi di dalam hidup kami itu semua boleh turut kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya yang telah membagikan kebenaran bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Informasi yang diperdengarkan bagi kita saat ini, silakan. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30, ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan dilaksanakan setiap Jumat
pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Yehuda Mordekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya. Kita akan mengadakan doa sepakat bersama pengerja yang akan dilaksanakan pada Kamis 4 April 2024 pukul 19.30 bertempat di Gedung Utama GBI Kota Baru. Ibadah ini terbuka untuk umum dan bagi para pelayan diwajibkan untuk hadir. Anak Betel Indonesia GBI Kota Baru akan mengadakan kebaktian Padang ke Kampung Organik dalam rangka merayakan Paskah pada Sabtu 6 April 2024 pukul 8.30 titik kumpul bertempat di Gereja GBI Kota Baru dengan dress code berwarna putih atau pink. Diwajibkan bagi anak Betel Indonesia untuk membawa Alkitab dan bekal makanan masing-masing. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dan alat-alat multimedia, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Lembaga Pengembangan Pekan Seni Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat 2025 akan melaksanakan audisi anggota kontingen Provinsi Jambi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mengikuti kegiatan tersebut, silakan mendaftar sesuai dengan info berikut ini. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Barusan disebutkan, ya mari didoakan. Ya maju sini. Iya. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita. Bapa dalam sorga, hamba serahkan rizki anakmu ke dalam tanganmu. Bapa, engkau mengasihi rizki. Engkau yang mengutus dia lahir ke dunia ini untuk menjadi terang dan berkat. Hari ini dia berulang tahun yang ke-10. Bapa, engkau memberkati dia, jadikan dia terang dan berkat. Jadikan dia terang dan berkat bagi rumah tangganya, di rumahnya, menghormati kedua orang tuanya, taat tunduk kepada orang tuanya. Dan kau memberkati dia, jadikan dia anak yang berhasil dan sukses. Beri dia roh takut akan Allah. Dan
karuniakan dia untuk memberitakan Injil di masa kecil ini. Kami akan melihat kasih karunia Allah turun atas dia. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama. Segala puji dan hormat syukur bagimu Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Bapa dapat beribadah pada siang hari yang indah ini oleh anugerah yang besar yang kau berikan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami bahwa iman kepercayaan kamilah yang menyelamatkan kami dan memberikan kesembuhan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai lebih luar biasa, berkati Tuhan gembala sidang kami beserta istri dan anaknya, dan juga Ibu Yeni beserta keluarga besarnya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memakai keluarga yang dengan luar biasa sesuai dengan talenta dan kehendak-Mu ya Bapa yang baik. Dan juga kami mau berdoa buat gembala pembina Bapak Rubin Adi, Tuhan keluarga besarnya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menambah-nambahkan hikmat, kekuatan yang daripada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami mau berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa yang baik. Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Mereka yang hadir bersama kami di ruangan ini, Tuhan Engkau pakai dengan luar biasa. Supaya kami tidak hanya sekedar datang mendengar, tetapi kami merindukan ya Bapa supaya kami terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam penuhan, lebih setia dan mengalami lawatan Tuhan. Bapak yang baik, kami khusus berdoa buat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sakit. Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter. Oleh pengorbanan-Mu di kayu salib, hamba-hamba-Mu yang sakit disembuhkan. Biar itu Ibu Lasni, Bapak Engkau yang menyembuhkan dengan total. Tangan-Mu yang berlubang takut Tuhan. Di dalam tubuh yang sakit dia mengalami kuasa kesembuhan. Begitu juga Tuhan Ibu Ros Kalengkongan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Sembuhkan segala penyakitnya Bapak yang baik. Begitu juga Tuhan Ibu Marleni yang ada di rumah sakit hari ini. Tuhan Engkau campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, supaya hamba-hamba-Mu ini mengalami kuasa kesembuhan. Begitu juga Tuhan Ibu Yuliana, Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, Engkau yang penuh kuasa, yang Engkau yang punya mujizat menyatakannya Bapa. Dan juga Ibu Bapak Yosef, Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, nama-nama yang kami sebut Tuhan, Engkau prioritaskan mereka Tuhan menerima kuasa kesembuhan dan mujizat yang daripada-Mu. Dan kami akan mendengarkan kesaksian dari mereka ya Bapa, karena Engkau melawat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh para pelayan Tuhan pada siang hari yang indah ini. Sekecil apapun pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah Tuhan Engkau mengurapi. Jangan biarkan kami membawa api asing di hadapan-Mu, tetapi kami selalu ada pengurapan baru, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga pelayanan kami ada perkenanan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau pembangunan yang pertama sudah selesai, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tangan-Mu Tuhan yang selalu Tuhan memberkati para donatur-donatur yang sudah memberikan Tuhan untuk pembangunan gereja ini. Tuhan terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Engkau membalas gandakan berlipat kali ganda bagi mereka. Dan untuk tahap kedua semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Bapak yang baik, kami juga khusus berdoa Bapak buat bangsa Indonesia. Tuhan, bangsa ini milik-Mu sendiri, kepunyaanmu sendiri. Biarlah Tuhan Engkau curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan yang daripadamu sendiri untuk menyelamatkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Berikan hikmat kepada pemimpin Presiden Jokowi Tuhan, juga jajarannya semuanya sampai terendah sekalipun, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Siapapun yang akan menggantikan hamba-Mu ini, itu semua berasal daripada Tuhan. Sebab Engkau berkata kepemimpinan itu berasal daripadamu. Biarlah Tuhan yang memberikan kemampuan. Dan juga kami bersyukur ada di kota Jambi, supaya kami terus dan terus berdoa buat kesejahteraan kota Jambi. Terima kasih. Shalom buat bangsa Israel dan kota Yerusalem. Bangsa ini Tuhan, kota ini milik-Mu sendiri. Kami terus berdoa dan memberkatinya, supaya lewat bangsa ini, bangsa lain akan diberkati dengan luar biasa. Kami berdoa dan mendukung buat para penginjil-penginjil dimanapun Tuhan Engkau percayakan. Biar itu di kota di mana saja, Tuhan Engkau berikan kemampuan, berikan hikmat keberanian, supaya mereka mampu menyampaikan kabar baik, sehingga seluruh dunia akan mendengar kabar baik. Terima kasih orang keluarga yang ditinggalkannya, berkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu GBI Kota Baru. Mari Tuhan Engkau berkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang dikerjakan tangan mereka, kemanapun mereka melangkah, buah mereka berhasil dan beruntun. Segala belalang pelompok pengiri, apapun itu namanya, biar itu penyakit, kami mau tolak, kami mau patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat-Mu akan mengalami kemenangan seperti firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Bagimu yang telah memperoleh kemenangan hari ini lewat Paskah yang telah dilalui oleh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, diberkati anak lembu sapimu dan kambing dombamu, diberkati bakulmu, diberkati adonanmu. Diberkatilah engkau yang datang, diberkatilah engkau yang akan pulang. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, dan akan tetap naik bukan turun. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk menyinari, memagari, serta memelihara dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat ini, berkat yang diucapkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Salam, salam, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Salam, salam, damai Allah sekarang dan selamanya.
siang Bapak Ibu yang kami kasihi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.